Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kembali ya di channel Baris Kode bersama saya Hadi Nasution. Pada konten kali ini saya pengen sharing ya perihal topik yang cukup sering dipertanyakan oleh programmer pemula atau yang baru masuk dunia IT. Itu adalah competitive programming ya. Atau buat kalian yang pernah dengar apa itu competitive programming atau competitive programmer, kita akan bahas tuntas ya di konten kali ini gitu. Semoga tuntas. Kita mulai. Jadi, competitive programming atau dalam bahasa Indonesia itu pemrograman kompetitif itu adalah kegiatan penyelesaian soal yang terdefinisi dengan jelas dengan menulis program komputer dalam batasan-batasan tertentu gitu. Definisi ini saya kutip dari e-book ya atau buku elektronik karyanya William Gozali dan Alham Fikri Aji yang berjudul Pemrograman Kompetitif Dasar Panduan Memulai OSN Informatika gitu. Nah, kalau lihat dari definisi ini, itu intinya bisa kita ambil kesimpulan bahwa pemrograman kompetitif ini itu kita dikasih satu soal ya. Kita dikasih soal, soalnya itu jelas, terdefinisi gitu. Soalnya itu harus jelas dan kita harus menyelesaikan soal itu menggunakan bahasa pemrograman atau program komputer dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Biasanya itu adalah memori dan waktu, gitu ya singkatnya. Nah, for your information juga, pemrograman kompetitif ini itu udah masuk di ranah olahraga pikiran lah ya. Kayak catur gitu, kayak Rubik's Cube. Pokoknya udah masuk ranah olahraga pikiran gitu. Jadi kalau kalian yang pernah ikut OSN Informatika atau TIK, itu pasti kalian pernah dengar yang namanya competitive programming. Karena lombanya itu gini, kita dikasih satu soal dan kita harus solve soal itu menggunakan pemrograman gitu, dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Seperti itu ya. Kalau kalian ingat atau pernah mengikuti seri Java dasar saya di channel ini, itu kan saya selalu menyelipkan satu episode latihan. Nah, itu di latihan-latihan itu kan ada soal-soal yang harus kita pecahkan gitu. Nah, itu bisa dibilang juga competitive programming gitu. Meskipun di latihan itu saya nggak cantumkan batasan-batasannya ya. Jadi cuma soal aja kalian selesaikan gitu. Tapi untuk latihan itu sudah cukup untuk mengasah kemampuan competitive programming untuk menjadi seorang competitive programmer seperti itu. Nah, dari definisi ini itu ada 3 aspek yang bisa kita ambil ya dari competitive programming. 3 aspek dalam pemrograman kompetitif itu apa aja? Pertama itu ada soal terdefinisi dengan jelas. Jadi soalnya itu harus jelas, nggak ambigu, nggak tanggung gitu. Kalau ada soalnya itu harus bikin variabel, itu variabelnya ditentukan di soalnya. Pokoknya jangan sampai ambigu dan harus clear gitu, jelas. Kedua, diselesaikan dengan menulis program komputer. Jelas ya, namanya juga competitive programming. Kita menjawabnya nggak tulis tangan kayak UTS gitu. Kita ngoding gitu ya. Kita ngoding maupun itu pakai jaringan maupun lokal gitu. Pokoknya kita menyelesaikan soal ini dengan output berupa program komputer dan memenuhi batasan yang diberikan. Biasanya batasan ini berupa waktu dan juga memori gitu. Jadi memori komputer yang dipakai untuk menjalankan program yang kita buat itu ada batasannya atau yang sering disebut Big OH gitu ya. Nanti kita akan bahas di depan tentang notasi Big OH. Dan ini adalah 3 aspek dalam pemrograman kompetitif yang saya kutip atau saya ambil dari e-book yang tadi saya cantumkan gitu. Ngomong-ngomong e-book itu, buat kalian yang pengen baca, yang penasaran banget sama competitive programming, saya akan cantumkan link downloadnya ya di deskripsi. Karena ini gratis untuk umum gitu. Bisa kalian download dan e-book ini sangat bagus sekali gitu. Sangat lengkap pokoknya mah. Ya wajar sih ya, namanya juga buat latihan anak OSN ya, masa nggak lengkap. Pokoknya bagus lah. Silahkan kalau kalian mau download, saya sudah simpan linknya di deskripsi. Nah, sebelum kita lanjut mengulas tentang competitive programmer atau programming ya, kita akan bahas prospeknya ketika kita menjadi seorang competitive programmer gitu. Prospeknya kayak gimana? Asal kalian tahu, prospek ini ya, prospek kalau kalian sering solve soal competitive programming itu cerah banget gitu. Karena sekarang realitanya itu apalagi startup gitu ya. Kalau kita mau melamar ke suatu startup, apalagi sekelas unicorn kayak Gojek gitu, kayak Traveloka,
Traveloka unicorn bukan. Pokoknya kalau kalian bisa solve soal yang mereka kasih, biasanya berupa competitive programming ini, kalian udah lancar lah masuknya gitu. Dan kalau di luar negeri, ini itu sudah menjadi skill yang sunnah tapi wajib gitu. Bagus lah kalau kalian bisa solve soal dari competitive programming. Kalian bisa kerja di FANG ya, atau FANG. FANG itu stand for Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple gitu ya, kalau nggak salah. FANG itu adalah perusahaan besar di luar negeri ya, di Silicon Valley. Jadi biasanya programmer di sana itu mereka cetusan atau yang bisa solve soal-soal dari competitive programming. Begitupun juga di lokal gitu. Saya tahu ini dari mana? Saya udah lama mengikuti channel Aji Seno ya. Dia itu mantan developernya Bukalapak gitu. Sekarang beliau itu kerja di Shopee Singapura. Nah, saya tahu competitive programming dari beliau gitu. Nah, dari sana saya ngulik-ngulik, ternyata untuk masuk kerja di startup itu alangkah baiknya kita bisa yang namanya competitive programming, karena mereka perusahaan itu suka banget sama programmer yang bisa ini gitu. Buat kalian yang penasaran channel Aji Seno, saya seperti biasa ya di deskripsi. Well, dengan kalian sudah tahu prospeknya ya, cerah banget, serap malah. Pasti kalian penasaran nih gimana cara menjadi seorang competitive programmer. Well, kita bahas sekarang. Harus punya apa sih untuk kita menjadi competitive programmer? Siap-siap ya. Tarik nafas, karena speknya itu berat gitu ya. Berat pokoknya, speknya itu cukup apa ya? Berat pokoknya mah ya. Ini speknya ya. Kompetensi dasar untuk menjadi seorang competitive programmer. Itu ada ini. Pertama, kalian harus memahami konsep pemrograman. Untuk poin pertama ini saya sudah cantumkan tutorial saya ya, yaitu Java dasar. Jadi, memahami konsep pemrograman itu kalian bisa bahasa pemrograman dasar gitu ya. Kalau kalian mengikuti playlist Java dasar saya dari awal sampai akhir, itu kalian sudah memenuhi poin pertama ya. Langsung memahami algoritma pemrograman dasar. Nah, untuk ini saya belum bikin playlistnya, belum bikin tutorialnya. Ketiga itu memahami struktur data dari pemrograman yang dasarnya aja, kayak array ya. Saya udah pernah bahas di playlist Java dasar. Langsung yang terakhir itu mampu menghitung kompleksitas waktu dan memori. Yang tadi saya singgung itu adalah notasi Big OH. Notasi Big OH itu kalau setahu saya adalah cara untuk menghitung alokasi memori gitu. Jadi kalau kita bikin program, itu memori yang dipakai oleh program kita harus dihitung. Jangan sampai program kita makan memori kebanyakan, nanti lemot jadinya ya. Nah, ini kompetensi dasarnya gitu. Kalau kalian mau jadi competitive programmer, kalian udah punya ini, selamat, kalian sudah bisa maju ke tahap selanjutnya gitu. Kalian bisa belajar dengan lancar ya. Dan poin-poin ini seperti biasa saya ambil dari ebook tadi ya. Langsung kalau udah bisa itu, next ngapain lagi gitu kan. Kalau kalian yang udah pede, udah bisa poin-poin tadi, next belajar apa lagi? Ini ya, kompetensi tingkat lanjut. Ada 4 poin yang saya tambahkan di kompetensi tingkat lanjut ini. Poin kelima itu adalah memahami algoritma pemrograman tingkat lanjut. Langsung memahami struktur data pemrograman. Nggak cuma array, kalian harus paham kayak list ya, linked list, terus ada queue, ada stack, dan lain-lain gitu. Langsung memahami matematika diskrit. Nah, ini adalah matematikanya anak informatika. Dasarnya aja ya, matematika diskrit. Dan terakhir itu geometri dasar gitu ya. Nah, ini speknya cukup membagongkan ya. Berat gitu. Kalau menurut saya ini cukup berat gitu. Karena jujur aja saya di matematika itu kurang pro ya. Kalau di ML itu saya epic lah matematika itu. Nah, buat kalian yang pengen belajar atau berlatih competitive programming, itu ada website yang bisa kalian kunjungi gitu. Pertama ada Top Coder ya, dari namanya aja ini udah dari luar negeri gitu. Langsung ada LeetCode ya. LeetCode ini saya sering pakai buat latihan, itu buat ngebalik-balik array dan yang lain-lain. Ini bagus, to the point ya, bagus lah kalau saya rekomendasiin ini. Langsung ada HackerRank, ada CodeSafe,
dan ada Code Wars gitu. Dari semua ini yang pernah saya kunjungi hanya LeetCode. Nah, buat kalian yang penasaran, saya udah cantumkan masing-masing linknya di deskripsi, oke? Dan ini kan dari luar negeri gitu, otomatis soalnya bahasa Inggris. Gimana kalau kalian yang belum pede sama Inggrisnya gitu? Ada gabang yang dari bahasa Indonesia atau website buatan Indonesia, cinta produk lokal. Tentu ada. Ini websitenya adalah TLX ya. Ini websitenya anak-anak Toki atau Olimpiade Informatika ya. Saya cantumkan linknya di deskripsi seperti biasa. Soal dari TLX ini itu bahasa Indonesia karena buatan Indonesia gitu ya. Nah, kita akan bahas Guide to Become a Competitive Programmer. Tapi setelah saya pikir-pikir, untuk topik ini saya akan buatkan video terpisah ya. Nggak akan dilanjutin di video ini. Karena maksud dari konten ini itu saya hanya memperkenalkan kalian, saya hanya ngenalin kalian ke competitive programming. Untuk ini saya jadikan konten terpisah ya. Jadi stay tune, nanti akan saya buatkan videonya. Seperti biasa, konten saya selalu ditutup dengan quote indah ya dari tokoh-tokoh programmer. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah insight baru buat kalian. Sampai bertemu di konten selanjutnya. See you.